Air minumnya jangan dibuka dulu. Kita tunggu karena insya Allah ruqyahnya setelah zuhur ya. Ini sebentar lagi waktunya tadi. Setengah jam lagi kan? Setengah jam lagi. Jadi ruqyahnya setelah zuhur aja. Kita prakteknya setelah zuhur. Kita lanjut berarti lebih khusus pengobatan dengan Al-Quran. Kita akan lebih khusus pengobatan dengan Al-Quran. Tadi ruqyah ya, ruqyah secara umum. Bisa dengan doa-doa Nabi SAW, doa-doa yang tidak menyelisih yang maksur. Nah, sekarang kita khusus pengobatan dengan Al-Quranul Karim. Ini saya ada kitab bagus, mungkin bisa jadi rujukan Bapak Ibu sekalian. Judulnya Thalathuna Tariqatan Li'ibtalis Sihri Wastikhrajil Jin, karya Syekh Rajab bin Abdul Maqsud, ulama dari Mesir. 30 cara untuk menghancurkan sihir dan mengeluarkan jin. 30 cara untuk menghancurkan sihir dan mengeluarkan jin. Nanti kita juga akan bahas sedikit beberapa masalah-masalah yang ada di sini. Cuma tidak semuanya karena keterbatasan waktu ya. Maka insya Allah kita akan lanjut ke pengobatan Al-Quran. Ini lebih khusus lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan ya, apa-apa yang ada dari Al-Qur'an ini sesuatu yang menjadi syifa. Apa syifa artinya? Obat, penawar, dan juga rahmah. Rahmat untuk siapa? Orang yang beriman. Untuk orang yang beriman, yang mukmin, yang yakin. Jadi yang harus pertama kali dibangun ketika kita hendak meruqyah diri sendiri atau orang lain, yang harus dibangun adalah keyakinan kita, keimanan kita. Bersihkan niat kita dari niat-niat yang khianat, niat untuk mencari popularitas, niat untuk menarik lawan jenis, niat untuk mencari harta yang banyak. Bersihkan dulu. Kita niatkan benar-benar untuk menolong orang lain, untuk menolong keluarga kita atau saudara kita ya. Di sini ya, kata min dari gitu ya, itu bukanlah min secara tab'id. Min at-tab'id artinya adalah min spesifikasi ya, yang mana ayat ini adalah penyembuh, ayat yang lain bukan. Ayat yang ini penyembuh, ayat ini bukan. Menurut Ibnul Qayyim, kata min dalam ayat 82 surat Al-Isra ini adalah min libayanil jinsi, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran seluruhnya itu adalah syifa. Dari Fatihah sampai An-Nas, syifa, obat atas segala sesuatu, sampai obat-obat untuk mengobati penyakit-penyakit kebodohan atau ketidaktahuan. Contoh ayat tentang dain, tentang hutang, tentang jihad, tentang haji, itu juga salah satu bagian dari obat. Obat ketidaktahuan, dari kita tidak tahu menjadi tahu. Dalilnya adalah hadis riwayat Jabir dari diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Nah, hadis ini sahih. Suatu saat beliau Jabir ini keluar pada suatu safar. Salah seorang sahabat Nabi SAW ada yang tertimpa kepalanya dengan batu besar, bocor kepalanya. Kemudian mimpi basah, ihtilam, mimpi basah. Saat itu dia tanya, apakah aku ini mempunyai rukhsah, keringanan
untuk bertayamum saja? Tidak, kata sahabat-sahabatnya saat itu. Kamu nggak mempunyai rukhsah. Akhirnya mandi, meninggal, wafat. Dilaporkanlah kejadian ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, marah saat itu. Sampai marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa ada di awal-awalnya. Sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat itu, kalian telah membunuh ia, semoga Allah memerangi kalian. Apakah kalian tidak bertanya saat tidak tahu? Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan, kebodohan itu adalah as-su'al, bertanya. Dan dari Al-Qur'an itu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kita semua. Maka dari itu obat yang ada dalam Al-Qur'an sifatnya menyeluruh. Dan lebih khusus lagi untuk pengobatan-pengobatan jiwa kita dan jasmani kita juga ada dan tercakup semua di dalam Al-Qur'an ini. Dan kenapa Allah menggunakan kata syifa bukan kata dawa dalam ayat-ayat tersebut? Kata Ibnul Qayyim, karena kata asyifa itu mengandung unsur kepastian, pasti menyembuhkan. Kalau ad-dawa mengandung ihtimal, kadang menyembuhkan, kadang tidak menyembuhkan, bahkan ada efek samping. Kadang seperti itu. Itu dawa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata syifa. Ya.